أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran berharga dari Tuhanmu. Ia penyembuh bagi suatu penyakit yang terdapat dalam dada dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahmatullah. Pada surat Yunus ayat 27 tadi yang kita baca, Allah memberikan Al-Quran kepada manusia sebagai petunjuk. Dan dengan Al-Quran itu Allah bermaksud memberikan rahmat dalam kehidupan manusia dan mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahui. Allamal insana malam ya'lam. Dia Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Maka topik kita pagi ini kita pindah dari yang tadi kepada kemuliaan Al-Quran. Dari Al-Quran lah kita tahu segala sesuatu tentang kehidupan ini. Karena Al-Quran itu sendiri turun secara berangsur-angsur ayat per ayat atau surat dari Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu berdasarkan peristiwa permasalahan yang terjadi di tengah kehidupan manusia, sehingga sebab itu dikatakan sebagai asbabun nuzul, sebab turunnya ayat yang dimaksud. Itu berlangsung selama 22 tahun lebih. Proses turun Al-Quran dari Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umat manusia. Maka sikap ideal umat Islam terhadap Quran seharusnya adalah golongan yang ketiga disebut dalam surat Fatir ayat 32, yakni kelompok sabiqum bil khairat, sami'na wa ata'na dengan Al-Quran. Tidaklah hendaknya pada bagian pertama itu, karena ada manusia yang merespon Quran, berbuat zalim ke dirinya dan menolak kebenaran Al-Quran itu. Kalau ditanya secara perkataan dengan lisan, Quran ini apa bu? Kitab suci kita umat Islam. Tapi ketika dalam realisasi kehidupan, kelihatannya dia bertolak belakang dengan Quran itu. Mana tuh contoh diberitahu oleh Al-Quran kepada kita? Berharga perjalanan itu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, ansab, azlam itu adalah najis dan bahagian dari perbuatan
setan. Tapi ternyata masih ada orang yang terlibat dengan hawa, yang terlibat dengan judi, masih. Nah, karena itu berarti dia dibacanya ayat, ada ayat tentang itu, tapi perilakunya bertolak belakang dengan Quran. Bahkan ada yang sangat umum sekali. Aqimis shalah, dirikanlah sholat. Ternyata masih adakah umat Islam yang tidak sholat? Masih banyak. Karena disebut dalam Quran juga, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya hasanat, perbuatan-perbuatan baik akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Salat itu hasanat, perbuatan baik, akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk, dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratul lima bainahunna idza jtanabat al-kaba'ir. Nabi katakan, salat 5 waktu itu akan menghapus dosa-dosa kecil. Salat Jumat, ibadah Jumat itu akan menghapus dosa kecil sampai datang Jumat lagi. Ibadah Ramadan itu akan menghapus dosa-dosa kecil sampai datangnya Ramadan lagi. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza jatanabat al-kaba'ir," yang bersangkutan tidak terlibat dengan dosa besar. Tapi kalau dia sudah terlibat dengan dosa besar, ya tidak berfungsi. Sholat saja, orang puasa, ibadah-ibadah lain, tapi dia terlibat dengan dosa besar, tidak dapat berfungsi ibadah-ibadah itu untuk menghapus dosa kecil. Harus hilang dulu dosa besarnya, baru kemudian itu berfungsi. Karena dia apa yang dia lakukan itu tidak jadi berfungsi. Itu makanya Ustaz Dasar Latif kan sering bilang tuh, antara sholat dan puasa itu ibarat kartu ATM dengan PIN-nya. Dia puasa tapi tak sholat, puasanya tak bernilai walaupun dia sudah puasa. Sama lah macam tuh, ada kartunya, ada isi duitnya ada, tapi PIN-nya dia tidak tahu. Bisa nggak digunakan kartu tak tahu PIN? Nggak bisa, nggak berfungsi dia. Jadi puasa hilang fungsinya ketika orang tidak sholat. Sedekah hilang fungsinya ketika tidak sholat. Jadi sesuatu yang baik itu kalau dia tidak sholat, karena sholat itu ibadah yang pokok, sesuatu yang paling baik tidak menimbulkan kebaikan kecil-kecilan yang dilakukan. Nah, oleh karena itu yang bersangkutan tidak boleh terlibat dosa besar, barulah itu berfungsi. Apa itu dosa besar? Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan dosa besar itu Allah dan Rasulnya. Ciri-cirinya itu ada, azab itu disebut dengan laknat. Kalau ada kalimat laknat terhadap itu, zina ada kalimat laknat, riba ada kalimat laknat, ya kan? Syirik ada kalimat laknat, dosa besar. Nah, syirik dosa besar, uququl walidain dosa besar, qaul zur dosa besar, kesaksian bohong. Nah, karena itu apa yang sudah baik dikerjakan oleh manusia itu baru dia akan berfungsi kalau dia tidak terlibat dengan dosa besar. Nah, Al-Quran menjelaskan kepada kita seperti itu. Bahkan Quran turun pada bulan Ramadan, kita juga tahu dari Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Tapi yang mana tuh bulan Ramadan? Al-Quran yang Allah turunkan kepada Jibril utuh 30 juz itu di bulan Ramadan. Sedangkan dari Jibril kepada Nabi Muhammad itu selama 22 tahun lebih, ada di Ramadan, ada di luar Ramadan, tergantung kepada sebab turunnya tersebut. Nah, jadi kolom pertama, manusia itu ada yang bertolak belakang perilakunya dengan Al-Quran. Yang kedua, faminhum muqtasid, adalah kelompok yang tengah-tengah. Mana tengah-tengah itu? Dia lihat keadaan. Kalau dia merasa cocok dengan ayat itu, ya
diperjuangkanlah ya. Tapi kalau sudah akan tidak cocok, dipesan tuh, Pak Ustadz besok temanya dengan yang itu, ya itu kan udah ada kemarin, masanya halus itu. Nah, yang ketiga, famit hum sabiqun bil khairat, kelompok yang sabiqun bil khairat. Inilah kelompok yang meyakini kebenaran Al-Quran, lalu dia membacanya, lalu dia memahaminya, kemudian mengamalkan, mengajarkan, dan membela kebenaran Al-Quran tersebut. Sebab sebuah petunjuk, SOP, aturan, kalau tidak dibaca, tidak dianalisis, dipahami, tidak akan dapat kita petunjuk. Padahal dalam Quran itu Allah katakan allamal insana ma'lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya dari Al-Quran itu. Nah, selanjutnya dari Quran kita tahu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya ajal menjemputmu. Tentang ibadah, beribadah itu disebutkan ini dua. Satu, alamat ibadah itu hanya kepada Allah. Wa'bud rabbaka, kalimatnya rabbaka, bukan wa'budullah. Jadi Allah sebagai Rabb. Kenapa kita harus menyembah kepada Allah sepanjang hidup? Karena sesungguhnya ibadah itu kebutuhan kita. Kenapa ibadah itu kebutuhan kita? Karena namanya manusia pasti butuh tenang. Dengan ibadah akan tenang. Kita butuh mendapat rezeki yang baik. Dengan ibadah Allah akan beri rezeki yang baik. Kita butuh solusi-solusi kehidupan urusan kita mudah. Dengan ibadah urusan akan mudah. Kita ingin mendapatkan pengetahuan yang jelas. Dengan ibadah kita akan dekat dengan Allah. Nah, kita butuh dekat dengan Allah agar kita bisa mendapatkan berbagai kebutuhan yang ingin kita lebih. Nah, maka ibadah itulah pendekatan hamba kepada Tuhannya. Kalaulah orang dekat dengan misalnya pejabat, nah itu kan senangnya, baru dekat dengan orang. Pokoknya ya anak dekat dengan orang tuanya, semakin dekat dengan Allah, semakin akrab. Apalagi siapa saja kita berteman, semakin akrab kita berteman, berkomunikasi, itu urusannya semakin mudah, hadiahnya semakin besar. Apa yang disampaikan akan diterima. Tapi kalau hubungannya renggang, nah, ibadah itu hubungan untuk mendekat manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita beribadah itu? Sepanjang hidup. Dia tidak berlaku rumus orang, asumsi orang. Namun nanti kalau pensiun kamu saja selain beribadah. Tidak ada hubungan pensiun dengan ibadah. Ibadah itu sepanjang hidup. Ntar nih kalau proyek ini oke, besok oke lah donatur di masjid Darul Jannah kita ikut. Tidak ada hubungannya. Ibadah itu kan bukan nunggu kaya. Ibadah itu nggak mesti nunggu pejabat, nggak mesti nunggu pensiun. Tapi ibadah itu lihat dulu mau kau di ibadah gue lain. Beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang ajal menjemput. Dari Quran kita tahu. Selanjutnya dari Quran juga kita tahu kalau kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Qala fiha tamyun, Allah berfirman kamu hidup di bumi. Wa fiha tamutun, kamu akan mati di bumi. Wa minha tukhrajun, setelah kamu mati kamu dikuburkan, dan ada waktunya nanti kamu berbangkit lagi. Kamu akan dibangkitkan lagi. Pada waktu yang kuburmu akan dibalikkan, kata Allah. Wa idzal qubur basirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Karena tahu waktunya kubur itu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Setelah hari terjadi kiamat. Nah, situ akan bangkit lagi manusia. Ada alam kubur, ada alam barzakh. Kamu tidak selamanya di muka bumi ini. Kullu nafsin za'iqatul maut, pasti akan mati. Kita juga tahu di mana kita akan mati, kita tidak diberitahu oleh Al-Quran. Di mana kita mati, kita tidak tahu. Jadi tak perlu menyebutkan mau mati di mana, karena kita tidak akan tahu matinya di mana.
Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Kenapa dia tidak tahu? Dia kata itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mati tak dapat ditunda, tampaknya kita tidak tahu. Wa likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastaqimuna sa'atan wa la yastaqdimun. Dari Al-Qur'an lah kita tahu kalau negeri ini akan aman, akan sejahtera. Disebut dalam surah Al-Anfal itu, selama Nabi berada di tengah-tengah umat, azab tidak akan turun. Maka di zaman Nabi Muhammad itu, Abu Jahal itu pernah minta, Muhammad, kalau Tuhan engkau benar, datanglah azab kepada kami hujan batu seperti Nabi Muhammad sebelumnya. Gak soto itu kayak apa itu? Karena ada Nabi di tengah-tengah mereka, di tengah kaum jahiliyah itu yang bertugas mendakwahkan mereka, Allah tunda azab. Sekarang Nabi tidak ada, apalagi lanjutan dari itu. Azab pada suatu daerah itu akan terhindar, akan tertunda apabila penduduk negeri itu senantiasa mengampun kepada Allah. Wa hum yastaghfirun, mengampun. Para saudara dikatakan juga, selama penduduk negeri itu menjadi muslim, apa itu muslim? Aktif mengajak orang berbuat baik, aktif menghentikan orang berbuat mungkar. Azab akan tertunda. Tapi sudah ada lagi orang mengajak kepada Islam, memperjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan, memperhatikan orang miskin, anak-anak yatim, saling perhatian satu sama lain. Silaturahim sudah tidak ada, gitu ya. Kalau itu sudah tidak ada, nanti pada waktunya azab itu akan turun dengan sendirinya. Itu makanya banjir itu terjadi kenapa? Sebahagian besar orang tidak memperhatikan lagi soal banjir itu. Banda aja dari perhatian lain, membangun dan lain, pokoknya rumah sudah, rumah rancang. Orang seolah rendah, terserah lah, pokoknya tinggi, waman sudah. Nah, itu kan ada macam nggak ada koordinasi lagi. Sehingga apa? Datang banjirnya. Nah, karena itu sesuatu tidak akan terjadi keburukan pada manusia selama masih ada muslim. Al-Quran itu kewajiban. Dari Al-Quran lah kita tahu bahwa Al-Quran Islam sangat memuliakan anak. Mana disebut? Baru saja di hadis itu baru saja anak lahir disuruh kita menyambut dengan syukuran berbentuk akikah, demi hewan akikah, kibas. Kemudian Quran beritahu menyusukan anak itu selama 2,5 tahun. Wa fisaluhu fi amain. Hendaklah sapi susukan anak itu selama 2,5 tahun. Rata-rata orang berapa lama menyusukan anak? Jarang sampai 2,5 tahun yang ikut Quran. Paling-paling karena kan kadang-kadang 3 bulan sudah pindah dia dari ASI kepada ASD. Apa itu ASD? Air susu Jambi. Pindah umur 3 bulan. Nah, kadang juga beralasan, Ustaz nggak bisa 2,5 tahun tuh Ustaz. Kenapa nggak bisa? Ya umur 1,5 tahun adiknya udah ada bulan ya. Nah, kalau adik itu adiknya lebih sulit. Tapi Quran menyebut berapa lama? Itu berharga banyak. Menjarakkan jarak umur anak dengan usia ASI berarti otomatis anak akan berjarak 2,5 tahun, makanya gitu. Itu Quran wa fisaluhu fi amain. Tidak akan sama respon anak yang cukup ASI-nya 2,5 tahun dengan yang 3 bulan aja ASI tambah kemudian sisanya dengan ASJ. Nah, itu nggak sama tuh. Dalam perintah psikologi ada. Psikologi ibu dengan anak itu respon nanti anak kepada orang tua itu beda. Maka kita ingat tuh zaman di kampung dulu pada saat susu susah, belinya payah gitu. Orang kan ibu anak itu nyusu pada ibunya. Itu kan pintar-pintar tuh, jadi ulama, jadi ini semua. Sekarang enggak. Udah 2 kaleng, 3 kaleng 1 minggu gitu. Tapi ketika udah besar dipanggil oleh ibunya, cuek aja. Banyak sambil bilang ya mama gitu aja. Yang orang tuanya kan bisa juga. Sholat karena tengah aja tuh, cuek. Kenapa? Karena kontak dengan ibunya bukan. Nah, oleh karena itu Allah menyuruh kita memberikan ASI 2,5 tahun itu ada maksud supaya kita tahu respon anak itu seperti apa. Allamal insana ma lam ya'lam. Dari Quran kita tahu kalau anak itu bagian warisannya lebih besar daripada yang lain. Dan disebut dalam surah An-Nisa, jika anak itu perempuan surang sejo tunggal bebelian, nah bagiannya berapa?
setengah dari harta warisan. Jika anak itu perempuan lebih dari 2 orang, 3, 4 dan seterusnya, maka bahagiannya 2/3 dari harta warisan. Siapa ahli waris zawil furud yang dapat 2/3? Nggak ada, cuma anak perempuan. Jadi jangan bilang kecil jatah anak perempuan itu, besar jatahnya. Cuma kalau ketika dia ada dengan anak laki-laki, begitu Quran mengaturnya, bahagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Tentu tidak 2/3 lagi. Istri paling dapat 1/4 atau 1/8. Ibu paling dapat 1/3 atau 1/6. Dari Quran kita tahu. Berikut apalagi dari Quran kita tahu, tidak boleh merubah surat wasiat kalau sudah sesuai dengan syariat Islam. Kan ada kalanya orang merubah surat wasiat, lalu surat wasiat itu sudah dituliskan, anak-anakku sekalian, itu tanah yang satu besok, yang satu kabling, itu sudah ditentukan untuk sosial, untuk anak-anak semua. Ini sudah ibu bagi di sini, di sini sudah cukup semua. Ternyata anak memandang seseorang yang bagian dia agak kurang produktif, yang tanah sosial itu dipandang lebih produktif, berupaya yang berubah ke notaris. Itu tidak boleh. Faman badalu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Tidak boleh merubah itu semua. Quran mengatakan begitu. Hadirin yang bersyukur rahimahullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan berharga kepada kita semua, bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali yang tidak kita ketahui. Apa yang diinginkan Allah kepada kita, seperti yang Rasul ajarkan. Hendaknya persoalan hidup kita jawab dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Maka asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat, ada peristiwa, kemudian dengan peristiwa terjadi itu kita jawab dengan Al-Quran. Orang akan bertanya nih, diberitahu riba itu haram. Iya. Bagaimana cara menjawabnya? Ya dengan Quran. Di Quran itu kan bertingkat turunnya ayat Al-Quran tentang riba. Totalnya riba itu haram, Al-Baqarah 275. Tapi permasalahannya karena sesederhana itu. Sekarang ini kondisinya orang dalam berbuat riba itu adalah kondisi dalam surat Al-Quraish semuanya disebut. 2 keadaan sekarang ini negara kita mengalami. Pertama, allati at'amahum min ju'. Persoalan ekonomi, soal makan minum sulit. Tanyalah ekonomi sekarang. Tanya orang pasar daya belinya seperti apa. Sulit ekonomi sekarang. Wa amanahum min khauf. Situasi politik tidak stabil, tidak jelas. Kalau 2 ini terjadi, itu ekonomi akan sulit, sejahtera akan jauh. Nah, bagaimana? Kalau kita rasakan riba itu haram, betul. Tak ada orang mengatakan riba itu haram. Tapi keadaannya sekarang, umpamanya, apa bisa orang, apa sudah ada ketemu lembaga, atau mungkin kelompok, atau mungkin seorang muslimin, kalau orang minjam sama sekali nggak ada dicas, ada nggak? Belum ada. Datang Bapak Ibu ke bank syariah, bank konvensional, butuh modal untuk usaha, untuk beli rumah. Kalau nggak dengan itu nggak bisa beli rumah. Ada tidak yang nggak ambil margin? Ada. Nah, kalau ada itu sudah sampai ke tingkat itu yang diinginkan oleh Al-Quran. Tapi keadaannya kalau belum, itulah keadaan yang dihadapi. Quran inginnya begitu. Bank, kelompok, muslimin maunya ada yang kalau pinjam ya segitu, baliknya segitu, tidak pakai margin. Kondisi sekarang begitulah keadaan. Maka terkadang orang membolehkan memakai sesuatu, hukum itu kan tergantung sebab akibat. Disebut uang haram, bukan duit kertas itu yang haram, cara memperolehnya. Hukum bisa berubah karena sebab. Sebab terjadi namanya hukum wajib. Ada sebab, beda hasil. Nah, Quran juga memberitahu kita tentang itu. Misalnya sholat itu, kalau kita musafir, sholatnya boleh dijamak dan dikasar, berubah dari yang 4. Apalagi wudhu bisa ganti dengan tayamum bila ada sebab. Sebab tidak ada air, tidak didapati air, atau sebab tidak boleh yang bersangkutan dikenai air, maka berubahlah wudhu itu, berubahlah mandi wajib itu dengan tayamum saja. Jadi orang junub, orang sakit, orang perjalanan, orang wudhunya yang batal, dia tidak mendapati air atau tidak bisa dikenai oleh air.
maka berubah hukum pertama menjadi alternatif kedua, yaitu tayamum. Saya tanya sama orang, Pak Ustaz, kalau yang mengoperasi mata kita yang ketara ini dokternya tidak muslim, tapi dibuat surat mata ibu tak boleh dikena air selama 1 bulan, berlaku juga atau Pak Ustaz? Berlaku. Allah tidak memandang siapa yang buat surat. Yang dipandang Allah adalah objek mukallaf yang akan berwudu itu kan orang Islam dengan sholat. Ada keputusan dari orang ahli kesehatan, walaupun ada satu tidak Islam, matanya kalau kena air akan sakit lagi. Padahal tujuan dia berobat untuk apa? Untuk sehat. Kalau kena air lagi berarti kan sakit lagi dia. Nah begitulah Islam, Al-Quran mengatur. Maka Allah katakan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tak bermaksud menyucikan kamu, tapi Allah ingin mensucikan kamu. Allah ingin membersihkan kamu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tak sulit. Nah, jadi di Al-Quran itu berbagai macam sisi kehidupan manusia ada di dalamnya. Jadi yang Allah inginkan diajarkan kepada kita, allamal insana ma lam ya'lam. Jadi menjawab persoalan kehidupan jangan hanya terka-terka sendiri, tapi kita bawa cari jawaban kepada Al-Quran. Dalam cari kekayaan kan ada tuh orang cari PT, ya tahu nafadlah minallahi wa ridwana. Mencari kurnia Allah itu dalam cari taat Allah. Kalau cari PT banyak orang bisa sekedar dapat. Sekarang ini kita berupaya katanya untuk mendapatkan PT baru dari Karayo. Nah, kalau akan ada riba mendapatkannya atau kan ada cocok, baiklah kabak. Kalau kabak menunggu PT itu pasti semuanya, tidak ada riba ya. Tapi kalau tapi jalan menunggu PT tidak sama banyak ada kan? Bilang itu ada orang dikasih PT pak, tukar PT 100 bilang 90. Tapi kalau baik gampang, pada PT bas itu tukarnya, tidak ada riba. Nah, karena itu muslimin dalam kehidupan kita ini semua persoalan kehidupan ada dalam Al-Quran. Maka hendaklah kita bersifat kepada Quran ini sabiqum bil khairat, sami'na wa ata'na, karena Al-Quran itulah yang menuntun hidup kita hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tentu bulan Ramadan sekarang syahrul mubarak, syahrul Quran, sayyidus syuhur, bulan yang penuh dengan keramatan, bulan Quran dan induk daripada segala bulan. Hendaknya mampu kita gunakan sebaik-baiknya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bagian penutup disebut pada surat Mudaththir, Al-Quran memberitahu itu akibat orang lalai sholat dengan akibat orang lalai terhadap kaum miskin itu sama. Apa itu namanya? Neraka sakar. Masalah kaum fi sakar. Mengapa kamu masuk neraka sakar? Pertama jawaban orang sakar itu nanti, qalu lam naku minal musallin. Kami tidak menegakkan sholat. Kami tidak sawana menegakkan sholat. Ada masalah kadang-kadang tidak sawananya. Kedua apa? Ada lagi, qalu lam naku nutimul miskin. Kami tidak perhatian sama orang miskin. Kami izin. Orang miskin itu makan tidak terserah. Akibatnya apa? Masuk neraka sakar. Jadi dua sisi kehidupan antara ibadah madah dan ibadah kemanusiaan sama-sama pentingnya. Quran memandangnya begitu. Akan aspek Allah sebagai pencipta, manusia sebagai objek. Allah ingin dengan Al-Quran itu kesejahteraan dan keselamatan bagi manusia itu. Jadi memperhatikan orang miskin adalah bahagian buah daripada sholat itu sendiri. Kalau sudah sholat, berarti orang punya prinsip menghilangkan fahsya wal munkar. Membiarkan orang miskin itu tak makan, itu fahsya, itu munkar. Maka dengan sholat lahirlah prinsip hidup menghilangkan fahsya dan munkar. Salah satu cara menghilangkan fahsya dan munkar memberi makan orang miskin. Mudah-mudahan senantiasa hendaknya kehidupan kita ini dihiasi dengan cara-cara dan ketentuan-ketentuan Al-Quran dalam menjawab atau menjalani semua sisi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi